bikin kepo. Ya, kita masih berbicara dengan tema menjaga ketakwaan setelah Ramadan. Sebenarnya banyak mungkin pemirsa di rumah juga, kami berdua juga bingung sebenarnya takwa itu apa sih, dan ciri-ciri orang gitu ciri-ciri orang takwa itu apa sih sebenarnya, Mas? Jadi secara definisi etimologi bahasa Arab, takwa itu tunduk taat patuh. Kudu taat patuh. Para ulama menafsirkan menjalankan perintah Allah, menjalankan Allah. Perintah Allah dan larangan Allah dalam Quran. Makanya tadi saya suruh kita belajar Quran. Di dalam Al-Quran definisi takwa ciri-cirinya itu sebetulnya ada di surat 2 Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5, surat 3 Ali Imran ayat 132 sampai dengan 135. Pertama, orang yang percaya kepada Tuhan, beriman kepada yang gaib. Bukti Anda iman kepada yang gaib apa? Kira-kira kalau orang yang iman kepada yang gaib di sini ada Allah nggak? Ada dong. Semua tempat ada nggak? Ada. Kalau adegan mau mencuri gini-gini dulu nggak? Iya. Kenapa? Padahal nggak ada orang. Kenapa? Karena ada yang Karena dia lupa ngawasin Allah dia. itu ada. Oke. Jadi kalau orang yang beriman kepada Allah, dia akan selalu maintain, jaga diri dia, seolah-olah CCTV di mana-mana. Gitu. Iya. Yang kedua, Anda mendirikan sholat. Karena tidak bisa Anda ngomong takwa dan tidak mendirikan sholat. Yang ketiga adalah orang yang menafkahkan sebagian daripada hartanya, orang yang beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab sebelumnya, orang yang percaya kepada hari kiamat. Bukti Anda percaya kepada hari kiamat, Anda mempersiapkan bekal. Tapi takwa yang dalam definisi yang mudah dicerna adalah yunfikun fisari wa dharoi wa kadima minal goido walafina ininas wallahu yuhibbul musinin waladina idha falu faisatan awdalamun anfusahum jakarullah fastaghfiru linubuhim wa ma'ifiru dunuba ilallah walai masyiru ala mafalu qawmi alamun. Orang yang menafkahkan hartanya di saat sempit dan lapang. Jadi kalau Anda bilang takwa masih pelit, Anda belum takwa. Orang yang menahan amarah. Wah, itu sesuatu mah. Orang yang memaafkan orang lain. Orang yang selalu berbuat baik. Orang yang selalu mohon ampun kepada Allah. Nah, tapi sebenarnya tiap orang itu punya ketakwaan tersendiri, cuma kadarnya aja ya, begitu ya. Di surat 64 At-Takabun ayat 16, ketakwaan berdasarkan kesanggupan. Tinggal kita improve terus, naikkan terus. Nah, ada juga yang tentang marah deh. Oke, sambil Mbak Ratna cari, aku mau kayak dikit sama Sadi. Kalau misalnya orang bertakwa gitu, apalagi di umur-umur, ya mungkin orang yang baru berpikir seperti itu, sudah ada penelpon? Sudah ada penelpon ya? Oke, kita gabung dulu sama penelpon, kita tahan dulu pertanyaannya. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa di mana Ibu? Selamat pagi Mbak Ratna sama Mas Adi. Iya, saya mau sekedar mau minta motivasinya. 2 bulan yang lalu saya tuh kan ditalak ya. Ditalak. Ya, terus kemudian down ya beberapa waktu lah. Habis itu saya lari di atas sajadah, kemudian menyerahkan semuanya. Ternyata memang Tuhan memberikan jalan lain gitu kan kepada saya dengan limpahan rezeki, memberikan jalan untuk saya usaha. Akhirnya saya bisa berdiri dengan tegas. Sebulan kemudian mantan suami saya itu minta kembali gitu. Tapi dalam hati saya sudah nyaman dengan keadaan sekarang, dengan berserah diri sama Tuhan. Sampai saya memikirkan sampai sekarang tuh udah tenang, nyaman. Saya nggak mau nerima dia lagi, tapi dia ingin kembali. Sedangkan saya diri sendiri, saya ingin berserah diri sama Tuhan, mengikuti jalan Tuhan. Bahkan ada keinginan saya ingin mengabdi ke pondok pesantren. Saya mau minta motivasi, inputnya dari Mas Adi sama Mbak Ratna harus seperti apa gitu ya. Iya, terima kasih Bu Nita. Terima kasih Bu Nita. Harus seperti apa bersikap ya, kalau itu kepada Mbak Risti dulu karena ada kasus perceraiannya itu. Dirasakan oleh beliau. Saya pernah mengalami situasi kegalauan yang tingkat kalau ibarat penyakit itu udah stadium 4 gitu. Dan saya harus mengambil keputusan. Waktu itu saya posting, ini status sudah pernah saya posting waktu saya mengambil keputusan untuk menjadi single parent. Jadi kata-katanya gini, terkadang engkau harus menjauh dari kehidupan seseorang bukan karena berhenti mencintai, tapi karena harus melindungi diri dari luka. Aduh, dalam banget ya. Jadi yang harus kalau menurut Mbak Ratna Listi, Ibu Nita harus bersikap seperti apa? Kalau menurut saya, Ibu ikutin suara hati, karena suara hati itu petunjuk dari Tuhan. Dan Ibu sudah melalui proses berserah kepada Allah. Bahkan tadi saya dengar menangis di atas sajadah. Itu saat yang paling dekat dengan Allah. Dan biasanya Allah akan memberikan petunjuk melalui hal-hal yang akan dialami setelah itu. Dia tadi merasa tenang setelah itu. Tiba-tiba ada yang mau ganggu lagi. Ya Ibu harus tegas. Itu walaupun masih cinta. Walaupun cinta. Jadi Ibu punya pilihan dalam hidup ini. Kalau emang Ibu
Saya sebagai manusia biasa, sebagai seorang perempuan yang sudah pernah mengalami situasi yang sama barangkali seperti itu. Tapi kalau dari sisi agama mungkin Mas Adi yang lebih kompeten Gimana menjawab. Mas Adi, boleh motivasinya disampaikan buat Ibu Nita? Butuh banget kayaknya nih Bu Nita motivasi. Jadi begini dulu, kenapa ibu berhasil ya, setelah ditinggal? Ketika ibu berhasil, apa yang terjadi? Penyebabnya satu. Ketika ibu mendapatkan sebuah ujian dengan perceraian itu, ibu berserah diri kepada Allah. Surah 3 Al-Imran 109, segala urusan diserahkan kepada Allah. Ketika segala urusan diserahkan kepada Allah, ibu sabar menerimanya. Di surat 11 Hud ayat 11, ketika Anda sabar, Allah berikan pengampunan, Allah berikan rezeki. Ini yang harus dipahami. Jadi ketika kita sabar, Allah berikan pahala. Nah kemudian, innallaha ma'as-sabirin, surat 2 Al-Baqarah 153. Jadi Anda merasakan nyaman, tenang. Ketika sabar, tenang, maka dia menjalani kehidupannya dengan tenang. Dan rezeki dia dapat. Jadi kita dapat. Sekonyong-konyong ujuk-ujuk datang lagi nih yang mantan dulu. I want come back. Belum mantan juga sih sebenarnya belum. Mas Adi. Oh, udah talak. Talak Udah 2. talak. Talak berapa? Talak 2 kalau saya tadi ya. Kalau talak tetap pisah. Tetap pisah. mantan berarti ya. Tetap mantan, oke, mantan, Terus baik. ujuk-ujuk datang. sang Nah, mantan ujuk-ujuk ini. datang. Nah, pertanyaan selanjutnya kan kalau saya pribadi seiring dengan kehidupan kita kan berdoa tuh di surat 25 Fatir 25 Furqan ayat 74 bahwa ya Allah berikanlah kepadaku pasangan penentram hatiku. Ya kan? Yang juga menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Ketika dia berdoa, maka otomatis Allah akan berikan. Namun pertanyaannya, apakah orang tersebut iya atau tidak? Kembali harus diuji. Sholat istiqoroh lagi barangkali ya. Iya, Kembali Allah harus istiqoroh. diuji. Iya, diuji apakah benar. Nah, benarnya yang tahu pengujian kan cuma Allah. Maka serahkan lagi kepada Allah dengan melalui ritual tadi Sholat istiqoroh. istiqoroh, minta petunjuk. Kalau bagi saya ada quotes untuk Ibu. Kenapa kaca depan mobil sangat besar dan kaca spion begitu kecil? Kenapa? Karena masa lalu kita tidak sepenting masa depan kita. Jadi pandanglah ke depan dan majulah. Ibu jangan nengok ke belakang lagi. Sadis. Tadi nggak berani. Nggak berani. Aduh. Ini kayaknya bukan cuma buat Bu Nita aja di Bandung, buat para jomblo nih juga mungkin bisa jadi ya kan. Buang kaca on, spion ya, gitu. jauh-jauh buang ya pemirsa ya. Aduh, kita di sini Pokoknya Ibu dihajar harus sama semangat, quotes harus sembarangan. kuat, harus tangguh. Ibu adalah perempuan yang tangguh, Ibu perempuan yang kuat. Jadi Nah. ini gimana? Terima aja kan? Ya, itu keputusan di tangan Ibu. Kalau yang tadi Coba masih lihat tanda lagi, tanya, Ibu. kalau tadi masih tanda tanya diterima atau enggak, kalau yang ini kita harus terima karena ada penelpon lagi nih. Halo, telepon lagi. Oke, selamat pagi. assalamualaikum. Selamat pagi. Halo. Halo, ya, assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak, Bu. Sehat, Alhamdulillah, Pak. alhamdulillah. Ya, Bapak siapa di mana Bapak? Kami Alfiarun dari Sumatera Utara, Medan. Dari Medan. Oh, dari Medan. Oke, Silakan silakan pertanyaannya Pak. Pak. Ya, kami ingin bertanya ini kepada motivator ya, Pak aktor ya. Kami cukup kenal dengan istilahnya secara di media televisi sebagai aktor yang cukup ini. Iya. Pertanyaannya silakan Pak. Kami ingin bertanya, kapan Bapak bisa kami rasa cukup simpati bisa mengarahkan Bapak ini dari aktor yang begitu mungkin secara kehidupan seharinya cukup glamor gitu. Nah, saran Bapak bisa mengarahkan menjadi tidak mau disebut sebagai ustadz tetapi sebagai motivator. Nah, di mana mulainya Bapak bisa mengarah ke sana? Oke. Seperti itu Pak Afi. Yang kedua lagi kepada Ibu Ratna Listi. Ibu yang cantik ini. Iya. Yang ini cantik. Yang mana? Saya atau yang ini, Pak? Sama-sama cantik. Oke. Ya. Cantik kedua. Gimana Pak Afi? Bapak geli. Pertanyaannya Bapak, ayo Pak. Ya pertanyaan ini aja. Kami Iya, apa tuh? pada Ibu ini mungkin lebih kami menyarankan sebagai pendengar atau sebagai panutan. Ibu ini mungkin dalam 100 kata ini memang cukup bagus. Apakah baiknya mungkin ditambah lagi dengan ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya dasar dari ibu alami itu lebih mengarah ke memperkuat apa yang Ibu paparkan secara media ini. Oke. Oke. Jadi kami mengharapkan sebagai secara kafah lah itu mungkin secara kafah seperti Pak Aktor ini mungkin kami menilai sudah kafah itu mengarah ke Islamnya mengarah mengasalah Al-Quran itu adalah pedoman yang betul
kita kagumi sebagai umat Islam. Iya. Oke. Oke, terima kasih banyak banyak, Bapak Bu Alfi di Medan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak. Semoga warahmatullahi selalu wabarakatuh. sehat dalam ini. Kami mohon maaf lahir batin untuk menghadapi ini Sama-sama, puasa. mohon Semoga maaf. Sama-sama, Bapak. terima kasih banyak Pak Alfi. Nah, pertanyaan dari Pak Alfi tadi dijawabnya setelah jeda berikut ini, Ya. Mas Adi dan juga Mbak Ratna. Nanti boleh balik lagi pemirsa dan boleh telepon ke kita di 021 314 1360 ya. Balik lagi di Intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo. Apapun yang terjadi